Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dani Abrianto pada mata kuliah Filsafat Ilmu di program studi Ilmu Filsafat Fakultas Agama Islam dan Humaniora Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Di semester 2 ini Filsafat Ilmu menjelaskan tentang ciri-ciri berpikir filsafat. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara berpikir filsafat. Tapi sebelum itu kita mengulas kembali karena topik minggu lalu adalah tentang perbandingan tentang ilmu pengetahuan dan filsafat. Nah, secara kesimpulannya bahwasanya ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang sistematis yang meliputi kebenaran umum atau pelaksanaan hukum yang bersifat umum, khususnya yang diperoleh dan diuji melalui metode ilmiah. Oke. Nah, filsafat ya. Filsafat sendiri adalah studi tentang perwujudan yang paling umum dan abstrak dari dunia tersebut. Sehingga dalam filsafat, konsep di mana kita berusaha memahami dunia itu menjadi topik kajian dalam filsafat. Ya, jadi ketika filsafat dan ilmu pengetahuan itu sebuah satu kaitannya ya. Jadi ketika kita memperoleh pengetahuan, disitulah kita mengkaji dalam filsafatnya. Nah, apa saja ciri-ciri berpikir filsafat itu? Nah, ketika kita membahas tentang filsafat, kita berpikir tentang ciri-cirinya. Yang pertama adalah seorang filosof ketika berpikir dia harus radikal, ya. Jadi sampai kepada titik permasalahan, sampai kepada akarnya, kalau perlu intinya, ya. Sehingga kita bisa berpikir secara lebih luas, bukan hanya berpikir secara dangkal, hanya akar pertamanya saja, tapi sampai pada akar persoalan. Jadi sampai titik permasalahan itu diketemui, didapatkan dan kemudian dianalisis. Ya, itulah seorang berpikir secara filsafat. Jadi kita harus wise dalam mengeluarkan kata-kata. Ya, harus wise, harus bijak terkait dengan apa yang kita akan lakukan. Karena ketika hal yang ini akan bisa menimbulkan permasalahan atau tidak. Ya, ketika kita menentukan sesuatu, ketika kita menginformasikan sesuatu, itu harus jelasnya. Sehingga apakah hal ini sampai kepada permasalahan yang akan kita bahas pada dalam kajian filsafat. Ya. Yang kedua, selain radikal, ya, seorang filsuf itu harus berpikir secara kritis. Dalam hal ini memberikan tanggapan terhadap persoalan yang berkembang. Ketika ini terjadi, ketika ini diberikan perlakuan, ketika ini diberikan reaksi, maka timbul adanya aksi. Ya, setiap reaksi akan menimbulkan aksi. Begitu juga aksi. Ketika kita memberikan sebuah aksi, akan ada reaksinya seperti apa. Ini sebuah seperti sebab akibat. Ketika ada akibat yang terjadi, maka pasti ada sebabnya, ada musababnya, nggak mungkin tidak ada prosesnya. Ya, makanya dalam filsafat itu ketika melihat fenomena yang terjadi dalam kajian dalam masyarakat, orang berpikir kok ini kok begini, sehingga timbullah sebuah pemahaman, ya, timbullah sebuah kritis terhadap sesuatu yang terjadi, ya. Jadi seorang filosof itu selain berpikir secara radikal sampai kepada akar permasalahan, yang kedua dia harus kritis terhadap persoalan yang berkembang. Baik, yang ketiga adalah rasional, ya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan rasional ini adalah sejauh mana dapat dijangkau oleh akal manusia. Seorang filosof dia harus berpikir bagaimana ini bisa dipahami oleh manusia, baik orang yang tidak belajar filsafat ataupun orang yang sedang belajar filsafat. Jadi jangan terlalu mengawang-awang sehingga orang awam tidak mengerti makna dan maksudnya. Jadi harus rasional. Oh iya ya. Oh berpikirnya ini ya. Ya. Oh ternyata caranya begini ya. Sehingga ketika kita memberikan sebuah informasi atau sebuah kritis terhadap itu, oh iya ya. Oh begini juga. Oh ternyata benar juga ya. Sehingga ada alternatif pilihan. Sehingga itulah ada penemuan-penemuan terkait dengan ilmu pengetahuan tadi. Ya. Itu yang cara yang ketiga. Kemudian cara yang selanjutnya adalah harus reflektif. Ya, maksud makna reflektif di sini adalah mencerminkan pengalaman pribadi, ya.
Jadi permasalahannya, oh ternyata ketika kayak begini, pengalaman saya dulu begini. Apakah mungkin untuk di sini dilakukan? Nah, itu kan berpikir ya. Oh, ternyata ketika teori A kita pakai, kayaknya kurang efektif karena pengalaman yang ada begini. Ya, apakah bisa pengalaman yang ini sehingga bisa dimasukkan teori-teori baru atau bahkan teori lama yang kita modifikasi? Nah, itu berpikir secara efektif. Jadi pengalaman pribadi yang terjadi, ya, itu berpikir. Kemudian dia seorang filosof itu cara berpikirnya harus konseptual, ya, hasil dari konstruksi pemikiran. Jadi setelah mendapatkan mengetahukan ilmu, dia harus mengkonstruk, ya, pemikiran dia harus dikonstruk, ya, seperti bangunan. Oh, bangunannya, oh akarnya dia harus begini, radikalnya seperti ini, berpikir sebagai akar, oh caranya begini. Kemudian harus berpikir secara kritis, dia juga harus rasional dan reflektif. Ternyata setelah dari situ ada mengkonstruk sebuah pemikiran baru, mengkonstruksi bahwasanya oh ini untuk kokohnya seperti ini, ya. Makanya dalam nanti penelitianmu ke depan, ya, untuk di semester ke depannya, pemikiran seorang filsafat, Anda sebagai seorang calon filosof itu harus berpikir secara mengkonstruksi pemikirannya. Oh, A, B, C, D, F, G secara sistematis. Kemudian juga ada bangunan-bangunan pemikirannya, sehingga inilah berpikir filsafat. Oh, jadi setelah kita mengkonstruk lagi, ya, hasil pemikiran lagi. Oh, ini begini, oh ini begini, oh ini begini, memahami terhadap sesuatu. Oh, begini mengkonstruksinya, ya. Selain secara konsep, ya, seorang filsuf harus juga koheren, harus sistematis, beruntut. Dari akar permasalahannya gimana, caranya gimana, metode yang harus dilakukannya seperti apa, kemudian apakah ini bisa diterima oleh akal, ya, kemudian sampai kepada ini. Jadi dia harus berurut, tidak boleh loncat-loncat, ya. Jadi berpikir, oh ini begini, kita temukan subjek-subjeknya dulu, ya, mengkonstruksi dulu, kemudian kita runut. Ya, jadi misalnya ada permasalahan A, B, C, D, F, G, kita mengkonstruksi, oh gini-gini. Oh, tahapan A untuk bisa kepada B itu mengkonstruksinya begini, runtutannya harus begini, sehingga ketika kita masuk ke C itu tidak perlu lagi sepanjang itu. Nah, itu dia berpikirnya secara efektif, ya, kritis tadi di situ, ya. Kemudian dalam berpikir filsafat itu harus ada konsistensinya, konsisten, ya, berpikir lurus tidak berlawanan. Jadi ketika kita berpikir, ya, konsistensi kita terkait dengan teori pemahaman-pemahaman yang ada itu harus konsisten kitanya, ya, berpikir secara lurus dia, ya. Kalau dalam doa ihdinas siratal mustaqim, ya, jadi bukan hanya minta petunjuk jalan yang lurus saja, tapi juga bagaimana kita berpikir secara lurus ke depan, ya. Kemudian juga tadi selain koheren, ya, beruntut, ya, harus ada sistematis. Jadi ada kaitannya, tadi sudah saya jelaskan, ya. Kemudian juga berpikir filsafat itu harus metodis, ya. Jadi ada metode-metodenya, caranya gimana untuk memperoleh A ke B itu gimana. Ya udah kita runut satu-satu, ya, tapi caranya untuk mendapatkan itu gimana. Cara kita bisa menyelesaikan A itu seperti apa. Oh, menyelesaikan A itu pointersnya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang B itu untuk bisa mencapai ini adalah cukup 2 poin saja atau 3 poin saja. Nah, sampai seperti itu. Nah, itu adalah cara-caranya, teknik-tekniknya, ya. Kemudian harus komprehensif dan menyeluruh, ya, atau menyeluruh, ya. Komprehensif, dia global, menyeluruh pikirnya. Itu tadi, ya, berpikir sampai kepada akar-akar pemikirannya. Kemudian juga bebas dan bertanggung jawab. Ya, memang dalam pemikiran logis ini pandangan itu, ya, kita harus hargai, tapi juga harus bertanggung jawab. Jangan ketika Anda sudah berpikir, ketika Anda sudah melakukan sesuatu, Anda cuma hanya bisa mengatakannya saja, tapi tidak berdasarkan analisisnya. Ini yang banyak terjadi pada mahasiswa sekarang, ya, hanya bisa ngomong tapi tidak punya pedoman berdasarkan dari mana Anda berpikir seperti itu. Boleh Anda berpikir seperti itu, tapi atas dasar apa, ya, atas kajian analisis Anda berdasarkan buku apa yang Anda baca, ya. Kita harus mengetahui dulu, gitu, ya. Dalam berpikir itu, ya, kita harus cari
teori-teorinya apa, bagaimana cara penyelesaiannya, ya metodologi terdahulu. Ya kemarin kita sudah bahas bagaimana kita harus melihat teori-teori yang dulu, ya kajian-kajian terdahulu, sehingga kita bisa berpikir secara luas, ya. Jadi ketika kita berpikir, kita juga harus bertanggung jawab terkait dengan apa yang kita bicarakan seperti itu, ya. Sehingga yang dimaksud ketika ciri berpikir filsafat ini merupakan seninya, ya. Jadi filsafat itu adalah ilmu dan seni, ya. Kalau saya memandang bahwasanya filsafat itu ilmu dan seni, ya, karena filsafat, ilmu dan seni ini memiliki beberapa perbedaan juga, bukan hanya persamaan saja, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya terutama bisa lihat dari subjeknya dan juga caranya yang mereka cerminkan, mengubahnya dan mengekspresikannya, ya. Sebuah seni ini dalam cara berpikir itu, sebuah ilmu pengetahuan itu berbeda cara metodenya, ya. Cara memperolehnya berbeda, memperoleh kebenarannya itu begini. Filsafat lain lagi, ya. Seni pun yang lain lagi, ya, terkait dengan tekniknya begini. Berpikir secara situasinya seperti ini ada yang berbeda, tapi sama-sama berpikir, ya. Ya, proses ilmu pengetahuan itu juga berawal dari sebuah pemikiran, kan. Seni pun juga berasal dari sebuah pemikiran, ya. Sehingga filsafat dan ilmu dan seni ini dalam arti tertentu itu seperti filsafat itu menggambarkan sebuah realitas yang ada, ya, kaitannya dengan manusia, ya, realitas yang ada, ya. Kemudian dalam menggambarkan manusia, dunia dan spiritual, dan hubungan antara individu dalam berinteraksi dengan dunia, ya. Sehingga filsafat, ilmu dan seni ini mempunyai satu spesifikasi yang sama, ya. Ya, mencerminkan realitas dalam kaitannya dengan manusia, ya. Jadi ada hubungannya, ya, antara ilmu itu pasti bagaimana fenomena yang terjadi, ya. Tadi sudah kemarin minggu yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan menjadi sebuah ilmu, ya. Jadi kaitannya ada tentang dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Baik, di sini ada pemahaman kembali bahwasanya kita hidup itu tidak dalam zaman purba, tetapi di dunia yang dikenal dengan yang dikenal dan telah berubah. Sebuah dunia yang dilihat dari sudut pandang manusia. Dunia yang dipenuhi dengan sikap, kebutuhan, ide, tujuan, cita-cita, kesenangan, dan penderitaan. Dunia merupakan bagian dari siklus keberadaan kita, ya. Jadi semua hal ini sebenarnya kita pernah rasakan semua, ya, tentang bagaimana sikap, tentang sebuah kebutuhan, maknanya sangat luas, ya. Ide-ide yang ada, kita pasti berpikir secara idealnya seperti ini, ide-ide pandangan dari teman-teman, pandangan dari orang lain, ya kan, baik yang muda ataupun yang tua, yang memberikan usulan, saran dan tanggapan, ya. Kemudian mempunyai dari tujuan Anda seperti apa, itu sebenarnya, ya, sudut manusia ini punya pandangan yang berbeda, karena ketika ketika setiap manusia itu punya sudut pandang yang berbeda-beda, ya. Makanya manusia diberikan kebebasan dalam sebuah pemikiran itu tadi, karena antara pemikiran saya dengan pemikiran Anda itu pasti akan berbeda. Antara pemikiran saya dengan guru saya pasti akan berbeda, karena dari sudut pandang mana yang kita lihat, ya kan? Dari sudut pandang manusia apa yang ini, termasuk juga perasaan hati. Ya, terkadang kita lebih melankolis terkait dengan karena masalah hal sepele bisa menjadi masalah yang besar. Karena itu tadi didukung dari masalah egoistis, ya, dari keinginan, ya, ingin cita-citanya seperti ini, ternyata nggak bisa, akhirnya menjadi sebuah yang tidak sesuai dengan idealnya, sesuai dengan harapannya, ya. Jadi senang, susah, ya, itu bagian dari ciri pandang seseorang dalam memandang sesuatu, ya. Jadi jangan pernah samakan antara pandangan Anda dengan pandangan orang lain, tapi Anda bisa memberikan saran dan masukan untuk orang tersebut melakukan proses kembali berpikir secara
radikal tadi ya. Jadi setiap filosof pasti akan punya pandangan yang berbeda. Antara Aristoteles sendiri dengan Plato pasti akan berbeda karena dengan zaman yang walaupun nggak terlalu jauh tapi pandangannya juga pasti berbeda karena dengan kondisi yang berbeda di sudut kondisi orang yang juga sudah berbeda ya. Makanya wajar teori-teori itu ya terus berkembang. Manusia itu pasti berkembang, manusia itu pasti menemukan teori-teori baru ya. Teori lama hanya digunakan ya, menurut saya secara pribadi digunakan sebagai tolak berpikir ya, acuan berpikir, tapi tidak menentukan sebuah simpulan. Karena kita terkadang menggunakan yang seperti ini, orang berpikir oh begini, ternyata kenyataan nggak bisa begini, sehingga kita menemukan sebuah pandangan baru, bahkan sampai kepada ilmu pengetahuan baru terkait dengan hal tersebut ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan, karena di dalam ini ya, ini yang merupakan ciri berpikir filsafat. Anda bisa berikan contoh dalam tugas kalian pada hari ini terkait dengan ciri berpikir filsafat. Untuk yang masih ingin ditanyakan terkait dengan ciri-ciri berpikir filsafat, silakan bertanya di grup WA chat kita. Dan mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.